apakah masih berpeluang karir di dalam negeri bila keterampilan mengenai PLC? Sangat ya teman-teman. Artinya ada satu, apa ya, memang brand PLC itu tidak lepas dengan sebuah brand yang terkenal. Tetapi dengan banyak source code, dengan Creative Station juga memberikan suatu pelatihan-pelatihan yang sifatnya praktis, implementatif. Nah, insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan masih bisa ada kesempatan untuk berkarir di bidang PLC. Oke, kemudian, nah, apakah ada emulator untuk latihan? Jadi, karena software ini, Machine Expert ini dia support langsung untuk simulasi. Jadi, sepertinya tidak dibutuhkan emulator. Jadi teman-teman buat program nih, nanti langsung kita bisa simulasikan dan kita langsung coba, ya. Langsung kita coba dengan mensimulasikan program yang kita sudah buat. Nah, kemudian apa bedanya Arduino dan kawan-kawan dengan PLC? Nah, memang teman-teman pasti familiar sekali dengan Arduino. Tapi kalau kita berbicara perbedaan, ini sangat luas ya, teman-teman creative people. Perbedaan-perbedaannya dari segi implementasinya sudah beda, bahasa pemrogramannya juga sudah beda, kemudian nanti interfacing-nya, misalnya dengan perangkat-perangkat industri, dan PLC itu lebih cenderung dia lebih standar industri. Karena kalau Arduino misalnya bermain dengan input-output 5 volt, tapi kalau misalnya PLC ini banyak standar-standar perangkat sensor-sensor, 24 volt, 420 miliampere, 010 volt, itu semuanya udah standar industri. Dan yang keyword yang tadi saya sampaikan, seperti yang tadi dijelaskan, itu nanti akan saya bahas juga nih di kelas premium dalam pembahasan analog input. Oke. Oke nih, teman-teman. Sepertinya kita lanjut dulu ya, karena masih panjang nih perjalanan kita. Insya Allah nanti di lain kesempatan bisa saya bahas dari pertanyaan teman-teman. Oke, next. Nah, di hadapan layar teman-teman bisa dilihat ada terdapat PLC M221, ya, di mana M221 itu Modicon. Jadi Modicon tipe seri 221. PLC ini masuk kepada kategori tipe PLC compact. Jadi PLC compact seperti tadi yang saya katakan inbuilt. Inbuilt itu artinya power supply, kemudian teman-teman bisa lihat ya di sini ada power module, power supply, komunikasi, ada seperti RJ45, komunikasi Ethernet, kemudian I/O module itu semuanya dalam satu kesatuan PLC. Dan Modicon ini sebetulnya udah lumayan eksis lama ya, tapi sampai saat ini luar biasa, banyak digunakan sekali di beberapa project atau di beberapa case untuk sistem otomasi industri. Nah, seperti saya sudah bicarakan, PLC ini adalah sebuah perangkat yang harus diisi programnya. Artinya, ini menggunakan software Machine Expert Basic sebagai platform pemrograman PLC Modicon M221. Nah, kenapakah ini kok banyak modul-modul di sebelah kanan? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk kita berbicara kategori, jadi Schneider tuh banyak juga ya produk-produk PLC-nya. Salah satunya saya bisa kategorikan yaitu machine application dan process application. Nah, bisa dilihat nih, biasanya sebelah kiri itu compact, PLC-nya compact, sebelah kanan PLC-nya modular, yaitu untuk proses aplikasi. Jadi seperti industri-industri farmasi, industri-industri makanan, nah itu luar biasa. Jadi sebuah proses aplikasi yang cukup kritikal, ya, dibutuhkan I/O yang sangat banyak, memori yang cukup besar. Nah itu biasanya menggunakan PLC modular seperti yang di sebelah kanan. Nah tetapi untuk yang proses-proses yang sederhana seperti sekuensialnya tidak terlalu banyak, nah, itu biasanya cukup kita bisa tangani dengan M221. Karena biasanya di industri pun ketika dia akan menerapkan sistem kontrol berbasis PLC, ada pertimbangan juga nih, teman-teman creative people. Kapan kita harus menggunakan compact, kapan kita harus menggunakan
PLC modular. PLC itu bagaimana sih ya? Sedikit bercerita tentang isi dalamannya lah ya. Jadi di dalam PLC itu ada apa aja sih? Secara umum PLC itu terdiri dari beberapa modul biasanya ya. Nah, ada power supply, yang pertama ada CPU memory, kemudian bisa dikatakan output circuit atau output modul ya, modul output, ada input modul, dan modul komunikasi. Nah, lalu apa fungsi dari setiap masing-masing modul ini? Untuk modul power supply itu biasanya perangkat-perangkat elektronik atau kontrol pasti membutuhkan satu daya listrik. Jadi PLC pun tidak bisa berfungsi atau berdiri sendiri tanpa satu daya power supply. Nah, artinya PLC pun dibutuhkan power supply. Nah, yang dijual di pasaran ada yang menggunakan satu daya tegangan 220 seperti tegangan di rumah-rumah kita, ada yang menggunakan DC 24, ada juga yang menggunakan tegangan DC 12. Kemudian, nah yang paling menarik di sini ada input modul dan output modul. Nah, kalau kita berbicara input, kita PLC ini bisa menerima inputan sinyal. Nah, biasanya input modul itu ada sensor-sensor ya, di industri, baik yang bersifat digital atau analog. Kalau digital misalnya ada limit switch, proximity, atau misalnya push button yang ditekan ya, atau analog. Analog itu ada yang bersifat continue atau misalnya level, ada flow, kemudian ada pressure, ada suhu. Nah, ini sensor-sensor ini bisa menjadi inputan kepada PLC untuk diolah nanti sinyalnya seperti apa. Outputnya sama juga, bisa bersifat motor, lampu, atau misalnya kita bisa membuka tutup valve ya, keran lah ya, keran seperti keran, tetapi ada yang motorized, ada yang open close. Nah, itu banyak sekali perangkat-perangkat output aktuator dan sensor. Nah, yang paling penting, nah di sini ada CPU memori. PLC ini tadi dikatakan adalah sebuah memori terprogram dengan instruksi-instruksi aritmatika, timer, counter, itu nanti disematkan atau ditanamkan di dalam CPU. Nah, dan yang tidak kalah penting, komunikasi ini. Ketika kita nanti berbicara SCADA, kita berbicara komunikasi antar PLC, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus dimiliki oleh PLC. Oke, selanjutnya yaitu kita langsung aja deh ya belajar fitur PLC M221 nih teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman membeli PLC atau menemukan perangkat PLC M221 dan compact tipe. Nah, ini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama, nomor 1, yaitu removable screw terminal for power. Nah, biasanya terminal untuk wiring satu daya ada di lokasi nomor 1. Untuk tegangan, nanti saya bercerita di halaman berikutnya. Karena operasi PLC M221 ada yang 220, ada juga yang 24. Nah, nomor 2, kita lanjut ke poin nomor 2. Itu ada konektor RJ45 untuk Ethernet network. Nah, ketika berbicara Ethernet, jaringan, nah ini salah satu syarat nih. PLC ini mampu berkomunikasi antar PLC, bahkan bisa masuk ke suatu server atau jaringan. Gitu. Jadi, luar biasa nih PLC M221 ini fiturnya sangat lengkap. Oke, kemudian kita lanjut ke poin nomor 3. Nah, ada mini USB for connecting komputer. Nah, dulu kalau kita berbicara mini USB, zamannya mohon maaf, HP-HP zaman dulu ya, itu semuanya menggunakan kabel USB mini. Itu gunanya untuk apa? Jadi, software machine expert, kita buat program, nanti kita komunikasikan melalui USB tadi untuk menanamkan program di CPU. Nah, meskipun ya tidak hanya USB, PLC M221 juga kita bisa menanamkan programnya melalui koneksi Ethernet network. Nah, selain itu ada micro SD. Kita juga bisa pakai micro SD untuk menanamkan program. Jadi biasanya kalau misalnya di industri
kita nggak usah bawa-bawa laptop, bawa micro SD, programnya hilang misalnya. Kita bisa coba masukkan set programnya dan sudah tersemat di CPU. Nah, ada run and start switch. Nah, ini untuk status PLC ini ada saatnya kapan dia run, ada saatnya kapan dia stop. Nah, kemudian nomor 4, serial link port RS232, RS485. Nah, terkadang di era industri 4.0 ini atau yang sudah mengakuisisi sistem otomasi, ada perangkat-perangkat yang tidak berkomunikasi melalui modul input dan output. Dia mau melalui modul komunikasi. Nah, M221 ini dia bisa mengakses beberapa data dari sensor atau dia menggerakkan suatu aktuator tanpa menggunakan modul input dan output. Dia menggunakan komunikasi Modbus. Biasanya Modbus RTU RS485. Nah, jadi dari poin 2, 3, 4, PLC M221 ini sangat lengkap nih teman-teman. Koneksi Ethernet-nya bisa, USB bisa untuk keperluan program, dan bahkan untuk media komunikasi serial RS485 ini juga bisa. Bahkan untuk RS485 ini dari segi jarak Modbus RTU bisa jauh ya, dan perangkat juga banyak ya, bisa sampai 100, tapi biasanya 200-an sih ya, tapi biasanya lambat. Nah, oke, selanjutnya nomor 5, dilengkapi juga analog input konektor. Nah, ini biasanya untuk sensor-sensor yang bersifat analog, seperti besaran temperatur, pressure, atau misalnya flow, level, itu kita menggunakan analog input. Hanya terbatas. Oke, next. Ada nomor 6, ada QR code untuk teknikal dokumentasi. Nah, biasanya teman-teman di lapangan ketika bekerja, aduh, ini data sheet-nya hilang, harus nyari-nyari di internet. Biasanya bisa di-scan, dilihat, dan muncul. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita berbicara tadi ada modul analog input, digital input. Nah, nomor 7 itu adalah terminal untuk digital input. Oke, nomor 8 itu baterai ya. Jadi baterai ini menjadi suatu komponen yang sangat penting di dalam PLC itu untuk backup program. Nah, biasanya ini beda ya dengan satu daya yang tadi disebutkan di poin nomor 1. Baterai ini dia berfungsi untuk membackup program pada saat biasanya mati listrik di industri, seperti pernah di tahun berapa ada blackout satu Jawa mati listrik. Nah, itu kalau misalnya PLC-nya tidak ada baterainya, itu biasanya programnya hilang dan harus di-download ulang. Pada saat itu saya pernah mengalami satu pabrik mendownload beberapa program PLC karena baterai ini tidak dimainkan dengan baik. Oke, nomor 9, status. Nah, status PLC ini juga menjadi sangat penting nih, teman-teman ya. Menjadi sangat penting status PLC ini, di mana nanti ini bisa melihat status I/O-nya udah masuk atau belum, komunikasinya udah masuk atau belum, powernya sudah tersedia atau belum. Di sini akan terlihat statusnya dalam bentuk indikator lampu. Oke, next. Selanjutnya, bus connector expansion module. Jadi di sini nomor 10 terlihat sih di bawah ya. Jadi di layar teman-teman tidak terlihat. Karena di sini luar biasa nih teman-teman. Jadi PLC ini apa ya? Dia bisa diekspansi model I/O-nya berdasarkan kebutuhan, tapi ada batasnya juga. Nah, kemudian nomor 11 ini untuk cartridge tambahan ya, semacam modul untuk komunikasi, untuk pembacaan temperatur, itu bisa ditambahkan. Kemudian digital output juga sama, ini untuk dengan perangkat-perangkat output, dan declip for locking symmetrical ring. Jadi ini biasanya dimontingkan di panel. Oke, next. Nah, ini beberapa fitur untuk trouble dan maintenance, ada switch, ada slot micro SD, ada power supply juga, kemudian ada terminal I/O, nah ada baterai juga, seperti baterai jam ya, kemudian ada status PLC I/O. Ini biasanya untuk trouble dan maintenance bisa terlihat dari visualisasi hardware PLC. Nah, untuk PLC M221 ini banyak nih ya. Tadi saya jelaskan power supply-nya ada yang 220, ada yang 24. Nah,
kemudian komunikasinya ada yang serial aja, atau ada serial plus Ethernet, dan banyaknya I/O, input output modul. Nah, di sini kita bisa lihat, saya memberikan satu contoh, misalnya TM22140R. Jadi dia mau di CON 221, biasanya CE ini COM Ethernet, jadi dilengkapi satu serial komunikasi serial dan Ethernet. Nah, 40 ini I/O-nya. Jadi kalau misalnya kita beli PLC, 40 I/O. Tipenya compact. Biasanya otomatis 60%-nya input, 40%-nya output. Dan tipenya ada yang relay, ada transistor. Nanti deh, untuk apa bedanya relay dan transistor, nanti kita bisa sampai bahas di pertemuan kelas premium berikutnya. Oke, next. Nah, tadi yang saya jelaskan, bahwa PLC M221 ini bisa di-expand atau ditambah. Ketika kebutuhan input-outputnya tidak cukup, misalnya PLC 40 I/O kurang ya untuk inputnya, nah itu bisa ditambah. Ya, itu bisa ditambah loh teman-teman. Nah, kapasitasnya biasanya up to 7 modul. Nanti tapi ada expander biasanya untuk tambahannya juga sampai 14 I/O modul. Jadi ini sangat fleksibel sekali ya, teman-teman. Oke, mengenai digital input, biasanya ada beberapa spesifikasi ya. Jadi biasanya kalau modul expansion itu kita kenal dengan TM3. Jadi ini kode untuk expansion. Ada digital input, ada yang 16 channel, kemudian digital output-nya ada yang 16 channel, ada yang 32. Ini salah satu contoh. Untuk lengkapnya bisa lihat di datasheet. Schneider juga banyak. Analog juga banyak ya. Analog juga bisa kita berbicara AI. AI berarti analog input. Kalau misalnya AQ itu analog output. Kalau DI digital input. Kalau DQ digital output. Jadi kalau misalnya kita TM3 DI 16K. Oh, DI berarti digital input. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pengenalan addressing I/O ya, teman-teman. Creative people. Nah, jadi untuk keperluan program ini biasanya sangat dibutuhkan sekali untuk pengamatan di dalam PLC karena beberapa brand PLC itu biasanya berbeda. Nah, di Omron bagaimana, di PLC Schneider bagaimana, biasanya pengamatan ini menjadi suatu hal yang sangat penting ketika kita akan membuat program PLC. Ya. Nah, PLC ini biasanya ada digital input, ada digital output. Nah, kalau digital input ya biasanya dia dinotasikan dengan persen I. Kalau misalnya digital output itu persen Q, analog input persen IW atau input word, analog outputnya QW. Nah, lalu ada notasi X, Y. Biasanya X, Y itu menentukan posisi base atau ekspansinya di mana. Kalau Y itu channel number. Lalu apa bedanya, Kak? Kok ada base? Kok ada I/O ya gitu. Nah, di sini teman-teman saya beri contoh langsung. Jadi ketika ini ada PLC ini M221, ada posisi modul expansion-nya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ketika di sini ada PLC-nya menggunakan 40 I/O, berarti 24 DI, 16 DO. Kemudian ada expansion 16 DO, kemudian ada 4 analog input, kemudian ada 4 analog output. Nah, lalu penempatan X, Y itu tadi di mana? Nah, contoh, misalnya persen address input CPU, persen I 0.0. Nah, artinya dia menempati posisi base-nya 0 di channelnya yang ini. Karena ada 24, jadi 0 sampai 23. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk address output Q 0.0 sampai Q 0.15. Jadi biasanya dimulai dari bit ke 0, bukan dari bit ke 1 gitu. Jadi 0 sampai 15. Nah, lalu X, Y, expansion-nya kalau misalnya di modul nomor 1, 16 DO itu menjadi Q, persen Q 1 karena dia posisi di expansion yang pertama,
sampai expansion berikutnya. Tadi ada AI kan, input word 2.0 dan persen keyword, output word. Jadi X, Y itu menentukan posisi base dan channelnya. Nah, selanjutnya, selain pengalamatan input dan output, ini juga tidak kalah penting. Jadi ada alamat memori yang terkadang pada saat program kita tidak dikeluarkan ke alamat memori bit. Jadi harus ke mohon maaf, dikeluarkan di memori analog atau digital input atau digital output. Jadi ini digunakan untuk mengolah sinyal menggunakan memori saja. Gitu. Jadi ada memori bit, ada sistem bit, ada memori word, ada sistem word, dan constanta word. Ini saya akan kupas tuntas nanti kapan kita menggunakan memory word. Itu di kelas premium ya, teman-teman. Gitu. Oke. Sambil kita break, sambil kita mohon maaf istirahat terlebih dahulu nih sebagai jeda, ada kuis lagi nih buat teman-teman dan saya akan menjawab beberapa Q&A. Oh ya, tidak lupa nih teman-teman nih, setelah mengenal PLC M221, jadi banyak sekali ya fitur-fitur yang menjadi keuntungan PLC itu tersendiri ya. Nah, terutama apalagi nanti pada saat mulai memprogram dengan beberapa real kasus project di kelas premium berikutnya dengan beberapa instruksi-instruksi. Wah, jadi harapan saya teman-teman bisa mengikuti kelas premium untuk penerapan instruksi-instruksi dan pemahaman lebih lanjut tentang hardware M221. Nah, oke. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi, Ethernet itu untuk menghubungkan satu PLC dengan PLC lain atau dengan komputer dalam rangka download program. Nah, teman-teman saya tekankan kembali ya. Jadi, Ethernet ini bisa digunakan untuk keperluan download program, terutama di M221 ya. Tetapi untuk berkomunikasi antar PLC. Jadi nanti biasanya PLC M221 nanti Ethernet-nya dihubungkan kepada suatu terminal hub, nanti PLC yang lain masuk juga ke terminal hub. Nah, itu bisa berkomunikasi satu sama lain, mengirim data. Jadi tidak hanya di memprogram, ini bisa menjadi suatu media komunikasi. Oke, selanjutnya mungkin 2-3 pertanyaan aja deh ya. Nah, apakah PLC bisa digunakan untuk lampu lalu lintas? Bisa, bisa. Karena PLC ini bisa kita program. Tetapi biasanya lampu lalu lintas ada kontrol khusus. Nah, untuk misalnya untuk fleksibilitas, pengaturan waktu, biasanya kan lampu lalu lintas ada yang lebih fleksibel, itu bisa dirubah waktunya, mungkin bisa digunakan PLC. Karena kita disematkan untuk beberapa program ya, kepada PLC. Nah, kemudian ada yang nanya nih, output tipe transistor apakah bisa buat PWM? Nah, ini pertanyaannya sangat spesifik sekali ya. Jadi jelas, jadi tadi ada tipe relay, ada tipe transistor. Nah, biasanya kalau PWM itu untuk menggerakkan suatu drive ya, biasanya drive, karena switchingnya yang lebih cepat dibanding relay. Bisa diatur dalam duty cycle atau frekuensi tertentu. Oke, sambil berjalan aja ya teman-teman. Saya batasi dulu ya. Nah, kita sambil lanjut ke overview software mesin expert basic yang akan kita bahas. Izin ya, teman-teman creative people, saya sambil membuka software mesin expert untuk supaya nanti teman-teman bisa langsung hands-on sambil buka softwarenya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang sudah ada softwarenya, teman-teman bisa sambil lihat atau sambil buka software mesin expert basic. Dan tidak lupa juga nih teman-teman, jadi software ini tersedia oleh Schneider, tetapi nanti di kelas premium, teman-teman bisa mendapatkan software ini, kita akan sediakan plus cara instalasi dilengkapi juga dengan modul-modul. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa melihat
layar yang sudah saya share di screen teman-teman terkait dengan software Machine Expert Basic. Nah, kita lihat nih ya teman-teman, di sini ada 5 halaman utama. Ada properties, ada konfigurasi, ada program. Nah, nanti kita akan buat program ladder diagram di halaman ini, kemudian ada commissioning. Nah, sebelum kita buka satu persatu secara overview umum, saya akan membahas dulu. Jadi, properties ini biasanya apa ya, semacam project properties yang paling utama di sini nanti ada nama, biasanya company-nya, project-nya, informasinya apa, proteksinya. Jadi kadang PLC ini dibutuhkan nih ya, dibutuhkan untuk dikunci programnya. Ketika kita membuat suatu program untuk kepentingan sistem kontrol di industri supaya program kita tidak diduplikasi, misalnya itu kita bisa mengaktifkan mode protection, di mana dalam istilah PLC kan kalau kita mengirimkan program ke PLC itu download, kalau misalnya kita mengambil program dari PLC ke komputer kita, itu biasanya upload. Nah, download dan upload itu kita bisa kunci, dan kita bisa proteksi supaya program kita aman, bebas duplikasi. Nah, selanjutnya, ini sangat menarik nih teman-teman. Jadi yang saya tadi contohkan, ini halaman konfigurasi, ya, konfigurasi di software PLC yang teman-teman bisa lihat. Ini contoh, saya kasih suatu konfigurasi PLC M221 CE16R. CE16R. Jadi cuma 16 I/O sedikit. Nah, ini sudah otomatis nih teman-teman. Jadi digital inputnya dia I persen berapa sampai I persen berapa, kemudian digital outputnya I persen berapa sampai I persen berapa. Kemudian ada analog input, ya, ada analog input, persen input word ada di modul yang sebelah sini, ya, teman-teman bisa lihat.